Bismillahirrahmanirrahim. M. Harfin Zuhdi Channel. Membaca langit, dibaca bumi. Melangitkan zikir, membumikan fikir. Iqra biharfin, karir biharfin. Terkait kondisi kesehatan, tidak lain dan tidak bukan karena besarnya ganjaran pahala kita hadir di majlis ilmu. Karena ini walaupun perayaan Isra dan Mi'raj, tapi isinya kan kita mengaji tentang hikmah Isra dan Mi'raj. Maka majlis perayaan Isra dan Mi'raj ini hakikatnya adalah majlis ilmu, majlis ta'lim. Sementara ada satu riwayat dalam kitab Tanqihul Qaulil Hasis, Nabi kita Muhammad SAW bersabda kepada Ibnu Mas'ud, "Ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, la tamassu qalaman wa la taktubu harfan, khairun laka min 'itqi alfi raqabah." Wahai Ibnu Mas'ud, engkau duduk sebentar saja di majlis ilmu, tidak membawa pen, tidak menulis satu huruf pun, itu lebih baik bagimu daripada memerdekakan 1000 orang budak. Memerdekakan 1000 orang budak niki gambaran daripada berinfak atau bersedekah dalam jumlah yang besar. Ternyata berinfak, bersedekah dalam jumlah yang besar itu masih kalah derajatnya di sisi Allah dibanding dengan kehadiran kita sebentar saja di majlis ilmu, duduk sebentar saja, tidak bawa pen, tidak menulis satu huruf pun. Seperti keadaan kita pada malam ini, tidak ada yang bawa pena ini kan. Ini bukan kuliah juga, tidak ada yang menulis satu huruf pun. Walaupun begitu, pelunggu sami, ibu-ibu semoton jari niki duduk saja sebentar, tidak bawa pena, tidak menulis satu huruf, dengarkan ilmu yang tersampaikan dalam majlis ini, pahalanya lebih besar daripada berinfak, lebih besar daripada bersedekah dalam jumlah yang besar. Kalau memerdekakan 1000 orang budak, itu kan bersedekah 1000 orang budak. Kalau satu orang budak yang dibeli itu dihargakan 1 ekor kambing, nah kita bersedekah 1000 ekor kambing. Ya, di mana kita bisa menemukan ada orang yang rajin berinfak, bersedekah sejumlah 1000 ekor kambing. Oleh karena itu kita renungkan ini baik-baik. Kalau kita sedang dalam kesulitan, ya, ekonomi kita pas-pasan, rezeki kita pas-pasan, hanya untuk kita dan anggota keluarga, tidak ada lebihnya untuk kita infakkan, tidak ada lebihnya untuk kita sedekahkan. Lalu ada digelar majlis ta'lim seperti ini, hadirilah majlis ta'lim ini. Maka disitulah kita bernilai sama, bahkan lebih besar pahalanya, ya, daripada orang yang berinfak dalam jumlah yang besar. Jadi semua kita pada malam ini mendapatkan pahala yang sangat besar, ya, lebih baik daripada orang yang berinfak dalam jumlah yang besar. Padahal kita tidak mengeluarkan 1 rupiah pun pada malam ini, hanya duduk saja. Nah, inilah yang saya ingat, lalu saya berusaha hadir supaya bisa bersama-sama dengan pelunggu sami meraih ganjaran pahala yang besar ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berkaitan dengan hikmah daripada Isra dan Mi'raj ini, tidak lain dan tidak bukan perayaan ini harus mampu memicu dan memacu semangat kita
untuk memperbaiki sholat kita, untuk meningkatkan kualitas sholat kita, dari sholat yang tidak baik agar menjadi sholat yang baik, dari sholat yang sudah baik agar menjadi sholat yang lebih baik lagi. Kita harus memanfaatkan bulan Rajab, ya, apalagi kita memperingati Isra dan Mi'raj pada malam ini. Kita manfaatkan perayaan ini untuk memperbaiki sholat kita. Tadi qari kita sengaja berulang-ulang, ya, membaca wa aqimis shalah. Itu berulang-ulang. Wa aqimis shalah, wa aqimis shalah, wa aqimis shalah, diulang lagi. Wa aqimis shalah inilah dia dalil kita, dalil kewajiban kita melaksanakan sholat. Wa aqimis shalah, dirikanlah sholat. Dari mana hukum wajibnya? Kok tidak dia bilang as-shalatu wajibatun? Dalam ilmu usul fiqh itu ada kaidah al-aslu fil amri al-wujub. Hukum asal dalam setiap perintah itu adalah wajib. Kita diperintah wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Dan tidak ada dalil lain yang memalingkan hukum asal kepada hukum sunnah. Maka wajiblah bagi kita untuk mendirikan salat tersebut. Kemudian dijanjikan kita, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah pelakunya dari melakukan perbuatan yang keji dan munkar. Nah, disinilah masalahnya. Disinilah timbul pertanyaan. Kenapa tidak semua orang yang sholat lalu dia berhenti melakukan perbuatan keji dan munkar? Atau kenapa masih banyak orang yang sholat masih juga dia rajin melakukan perbuatan keji dan munkar? Secara tegasnya, kenapa ada orang yang sholatnya itu tidak mencegah dia dari melakukan perbuatan keji dan munkar, sebagaimana yang dijanjikan oleh ayat suci Al-Quran tadi? Jawabannya, sholat yang bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar itu adalah sholat yang berkualitas, bukan sholat yang asal-asalan. Ya, sholat yang berkualitas itu yang bagaimana? Diterangkan dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, sholat yang berkualitas itu adalah sholat yang terpenuhi di dalamnya dua perkara. Yang pertama suratun zahirah, dan yang kedua haqiqatun batinah. Suratun zahirah itu adalah tampilan zahir kita, tampilan luar kita dalam melaksanakan sholat itu harus terpenuhi dengan baik. Apa tampilan luar kita dalam sholat? Ya, kita berdiri dalam sholat, kita ruku di dalam sholat, kita sujud, kita duduk antara dua sujud, kita membaca, baik membaca Al-Fatihah atau membaca surat-surat pendek sesudah Al-Fatihah. Itu suratun zahirah, bentuk luar, tampilan luar daripada sholat kita. Itu harus kita perbaiki. Berdirilah dalam sholat dengan berdiri yang baik, rukuklah dengan baik, sujudlah dengan baik, bacaan-bacaan sholat lakukanlah dengan baik. Harus itu kita penuhi suratun zahirah, tampilan sholat, tampilan lahir daripada sholat kita harus terpenuhi dengan baik. Makanya sholat kita ini rukuknya harus sempurna, ada tumak ninahnya, rukuknya sempurna, sujudnya juga sempurna. Jangan sampai begitu kita ruku belum diam sebentar dalam rukuknya langsung bangun. Jangan sampai sujudnya baru menyentuh dahinya, baru menyentuh tempat sujud
langsung bangun. Itu artinya ruku' dan sujud yang tidak sempurna. Maka suratun zahirahnya itu tidak sempurna. Bapak Ibu sekalian, ada satu riwayat Nabi kita bersabda, inna aswa'an nasi sariqatan alladhi yasriqu min salati. Pencuri yang paling buruk itu adalah orang yang mencuri di dalam salatnya. Nah, arak dengan memaling di dalam sembahyang. Pencuri yang terburuk adalah yang mencuri di dalam salatnya. Sahabat bertanya, wa kaifa yasriqu min salatihi ya Rasulullah? Bagaimana rupa orang yang mencuri di dalam salatnya itu wahai Rasulullah? Ternyata Nabi kita menjawab, alladzi la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Yang mencuri di dalam salatnya itu adalah orang yang salat tapi tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan sujudnya. Terlalu cepat dia ruku', tidak ada tumakninah. Terlalu cepat dia sujud, tidak ada tumakninah. Dia curi tumakninah ruku' itu, dia curi tumakninah sujud itu, maka dia telah melakukan pencurian di dalam salatnya. Itulah pencuri yang terburuk, kata Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau salat kita seperti itu, di dalam salat kita mencuri, maka jelas salat seperti itu tidak bisa mencegah pelakunya daripada perbuatan keji dan mungkar. Orang dalam sholat saja dia melakukan kemungkaran. Nah, ini yang harus kita renungkan, ya. Sampai-sampai ada hadis yang lain Nabi kita bersabda, la tangkuris shalah naqraddik. Nah, jangan kalian itu menyungkur untuk sujud di dalam sholat seperti menyungkurnya kepala ayam yang mematok atau yang memakan makanannya. Coba lihat, naqraddik itu ayam yang sedang mengambil makanannya yang kita taruh di atas tanah misalnya. Kepalanya itu kan cepat sekali turun naik, ya. Nah, orang yang sujudnya seperti kepala ayam, yang seperti ayam yang memakan makanan, yang cepat sekali turun naik, berarti sujudnya itu tidak ada tumakninahnya. Itu terlarang. Jangan kalian sujud seperti ayam yang memakan makanan, kepalanya cepat sekali turun naik. Nah, ini semua kita bisa melaksanakannya. Sempurnakan ruku' dan sujud, ya. Ada tumakninah dalam ruku' dan sujudnya itu. Nah, inilah di antara suratun zahirah, tampilan lahir salat yang harus kita jaga dan pelihara. Anggota-anggota tubuh kita di dalam salat harus tenang, ya. Jangan terlalu banyak gerakan-gerakan daripada anggota tubuh kita, gerakan yang tidak ada kaitannya dengan salat. Nabi kita pernah melihat ada orang yang salat, jenggotnya terus dipegang-pegang, ya, dielus-elus jenggotnya sambil dia salat. Lalu Nabi berkata apa? Lau khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihuhu. Andai hati orang ini khusyuk dalam salat, maka khusyuk pula anggota tubuhnya, tenang juga anggota tubuhnya. Jadi orang yang anggota tubuhnya dalam salat itu tidak tenang, ya, itu tanda hatinya itu tidak khusyuk di dalam salat, ya. Makanya kita harus berusaha agar anggota tubuh kita ini tidak melakukan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan salat. Kalau kita angkat tangan ketika takbiratul ihram, ya, ketika bangun dari ruku, ada gerakan tubuh kita yang berkaitan dengan salat, itu tentu tidak masalah. Itu memang kita dianjurkan. Nah, kemudian yang kedua, haqiqatun batinahnya, hakikat tersembunyi daripada salat harus terpenuhi, khusyuknya, keikhlasannya, ya. Kemudian dia mentadabbur, ya,
merenungkan makna-makna dari bacaan solatnya. Ya, terutama sekali ini kekhusyuan dan keikhlasan ini. Ini hakikat batin daripada solat. Jadi harus terpenuhi dua-duanya ini. Tampilan luar kita solat, ruku sujud kita terlaksana dengan baik. Hakikat batin daripada solat kita, khusyuk dan ikhlasnya juga terpenuhi dengan baik. Maka disitulah kunci daripada kualitas solat kita. Insya Allah, kalau solat kita tampilan luarnya bagus, kemudian hakikat batinnya juga baik, maka itulah solat yang bisa mencegah kita daripada perbuatan keji dan munkar. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk menambah semangat kita dalam meningkatkan kualitas solat ini, kita perlu merenungkan bahwa solat yang kita lakukan ini bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala kemanfaatannya, tapi solat yang kita lakukan ini kemanfaatannya kembali kepada kita. Kita mau solat apa enggak ada masalah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau solat bagaimanapun juga, derajat Allah tidak akan naik, tapi derajat kita yang naik. Kita mau malas solat, tidak pernah solat sama sekali, derajat Allah tidak akan turun, derajat kita yang akan turun. Itu yang perlu kita renungkan. Ya. Jadi solat yang kita lakukan ini kembali kepada diri kita kemanfaatannya. Apa kemanfaatan daripada solat itu? Menggugurkan dosa-dosa kita. Dalam satu riwayat disebutkan, orang yang berdiri untuk sholat itu, maka didatangkan dosa-dosanya, ditaruh di atas kepalanya, ditaruh di pundak kiri kanannya. Semua dosa-dosa kita didatangkan. Ya. Tadi Pulunggo Sami berdiri sholat isya misalnya, bayangkan saja itu, dosa ada di atas kepala ditaruh, di pundak kiri kanan ditaruh dosa-dosa kita. Maka setiap kita ruku, setiap kita sujud, berguguran jatuh dosa-dosa itu. Seperti kita menaruh barang di atas kepala, menaruh barang di atas pundak kiri kanan, pas kita ruku, pas kita sujud, berguguranlah dia jatuh. Seperti itulah bergugurannya dosa-dosa apabila kita melakukan sholat ini. Jadi kemanfaatannya kembali kepada kita. Tetapi kalau kita tidak sholat, bukan Allah yang turun derajatnya, kita yang turun derajat kita. Diterangkan juga dalam satu riwayat bahwa di dalam neraka Jahannam itu ada satu lembah, namanya lembah Lamlam. Di dalam lembah Lamlam ini ada ular yang besar. Yang besar ular itu seperti leher onta. Panjang ular itu dari ekor sampai ke kepalanya itu membutuhkan waktu perjalanan 1 bulan. Belum ular lagi kan. Kita ke Lombok Timur aja tidak sampai perjalanan 1 bulan. Lalu apa yang diperintahkan kepada ular yang ditaruh di lembah neraka Jahannam yang bernama lembah Lamlam itu? Tidak lain dan tidak bukan tugasnya menggigit orang-orang yang tidak mau sholat, menggigit orang-orang yang meninggalkan sholat. Ya. Dia gigit orang-orang yang meninggalkan sholat itu, maka racun ular itu mendidih, ya, seperti air si bangkal. Ya. Belunggu sila memasak air itu, bahasa Sekarbil bergelepok dia. Ya. Seperti itulah racun ular itu mendidih di dalam tubuh kita. Kemudian kulit tubuh kita ini tiba-tiba berguguran, tinggal tulang belulang. Setelah itu dikembalikan lagi, digigit lagi, terus seperti itu. Khusus disiapkan orang-orang yang meninggalkan sholat itu satu lembah dalam neraka Jahannam yang bernama lembah Lamlam. Mari kita berupaya, berusaha agar kita menjauh dari lembah Lamlam itu, jamaah sekalian.
ya, dengan cara kita rajin-rajin melaksanakan sholat ini. Ya, jadi kalau kita mendirikan sholat, kita yang dapat manfaatnya. Kalau kita meninggalkan sholat, kita yang mendapatkan mudaratnya. Dan sholat ini jamaah sekalian jangan pernah ditunda-tunda, kecuali kalau ada hal-hal yang sifatnya tidak bisa kita hindari. Begitu azan berkumandang, luangkan waktu untuk mendirikan sholat. Memang boleh kita tunda, ya, karena waktunya kan muwassa'an, ya, diperluas. Tidak mesti di awal waktu. Tetapi masalahnya ini, nyawa kita ini ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai azan zuhur berkumandang lalu kita berazam nanti jam 3 saya akan sholat. Ternyata kita tidak sampai, ya, umur kita tidak sampai kepada jam 3 itu. Maka meninggallah kita dalam keadaan belum sholat. Ini ada fakta, kisah nyata yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Ada seorang pengantin wanita, ya, sedang dirias untuk nanti naik ke pelaminan. Di pelaminan suaminya sudah menunggu, tamu-tamu undangan juga sudah banyak yang menunggu. Tapi pengantin wanita ini, ya, namanya orang dipayas, dirias kan, membutuhkan waktu yang lama. Nah, tapi selesai juga riasannya, lalu dia diarahkan keluar dari kamarnya untuk naik ke pelaminan. Begitu mau naik ke pelaminan, azan sholat berkumandang. Apa yang terjadi? Dia minta izin kepada ayah ibunya, jangan saya naik pelaminan dulu. Azan berkumandang, hayya 'alas shalah, Allah memanggil saya untuk sholat, izinkan saya sholat dahulu. Kaget ibunya, ya Allah, kamu dirias saja 2 jam. 2 jam kita nunggu kamu dirias, sekarang kamu mau sholat. Terhapus riasan ini nanti, ya, kincu, pupur, bedak itu kan akan eler dia. Lalu selesai sholat kamu dirias lagi 2 jam. Betapa capeknya kami menunggu. Naiklah ke pelaminan dulu, nanti sholat. Dia tidak mau. Ternyata dia perempuan yang solehah. Tidak, Allah yang memerintahkan saya, Allah memanggil saya ini untuk sholat. Saya harus sholat dulu. Dia masuk lagi ke kamarnya. Udah dia ngambil air wudhu, hilang semua, ya, riasan-riasan di wajahnya. Suaminya tidak bisa berbuat apa-apa, ayah ibunya tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi hadirin. Ternyata setelah 10 menit dia tidak keluar-keluar dari kamarnya yang sedang mendirikan sholat itu. Dibuka pintunya, ternyata dia meninggal dunia di atas tempat sujudnya. Dia meninggal dunia. Ketika selesai mendirikan sholat, dia meninggal dunia. Artinya apa? Andai dia tidak sholat, dia naik ke pelaminan, maka di atas pelaminan itulah dia akan meninggal dunia. Karena فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kalau ajal tiba tidak bisa mundur, tidak bisa maju walau sebentar saja. Beruntunglah wanita itu, dia bisa mendirikan sholat sebelum dia meninggal dunia. Inilah yang kita khawatirkan, ya, kalau kita menunda-nunda sholat kita itu. Apalagi, ya, hati-hati dengan, ya, nyongkolan misalnya kan. Nyongkolannya habis asar, bepayasnya jam 2, ya. Kemudian nyongkolannya padat di jalan, kan belum sholat asar. Akhirnya tiba waktu maghrib belum sholat asar, ya. Begitu juga yang main bola habis sholat asar, sholatlah terlebih dahulu, ya. Nanti kelolosan kita olahraga, kelolosan kita main bola, sholat asar belum, tiba-tiba azan maghrib berkumandang.
Inilah yang kita dilarang dalam surat yang kita semua menghafalnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang salat, yang lalai di dalam salatnya. Nah, ini hati-hati pemaknaannya. Karena saya ada mendengar orang ceramah Isra Mi'raj, itu yang dia maknai. Orang yang lalai dalam solatnya itu adalah orang yang tidak khusyuk katanya. Jadi orang yang tidak khusyuk dalam solatnya itu masuk neraka wail katanya. Tidak seperti itu. Orang yang solat itu tetap dia berpahala. Kalau dia khusyuk pahalanya gede. Kalau dia tidak khusyuk pahalanya kecil. Bukan masuk neraka orang yang solat itu karena ketidakkhusyukannya. Menurut ahli tafsir, alladzina hum an salatihim sahun, orang yang lalai dalam salatnya itu adalah orang yang melaksanakan salat di luar waktunya. Ditunda salat ini. Lalai dia mengerjakan salat pada waktunya sampai jatuhlah salat itu di luar waktu, baru dia salat. Tapi sesudah keluar dari waktunya, itu saja sudah celaka. Ya, apalagi orang yang tidak sholat sama sekali. Jadi orang yang sholat di luar waktu karena sengaja menunda-nunda itu, lalai dia di situ, itu dia sudah celaka orang itu. Dan ini ada dibuktikan dalam kisah nyata juga yang tertulis dalam kitab Irsyadul Ibad. Ya, jamaah sekalian, ada seorang wanita meninggal dunia lalu dikuburkan oleh saudaranya yang laki-laki. Ketika dia menguburkan saudaranya yang perempuan yang meninggal dunia itu, saudaranya yang laki-laki ini tidak sadar dompetnya jatuh di dalam liang lahat itu. Dalam kuburan saudaranya itu jatuh dompetnya. Begitu nyampe rumah baru dia sadar, ya Allah, dompet saya ikut terkubur bersama jenazah saudaraku. Saya memerlukan uang itu. Dia pun kembali ke pekuburan itu dalam kondisi pekuburan sudah sepi. Ya, baru dikuburkan itu. Dia gali sendiri kuburan saudara perempuannya itu. Ternyata belum ketemu jasadnya, api yang berkobar, api yang menyala-nyala sudah berkobar di dalam kuburan saudara perempuannya itu. Tidak jadi dia cari dompetnya, langsung dia timbun. Dan dia pulang dalam keadaan pucat pasi, dalam keadaan takut dan terkejut. Dia cari ibunya. Ibu, apa yang dilakukan oleh saudara perempuanku yang sudah meninggal dunia itu? Apa kata ibunya? Kenapa kamu tanyakan itu? Enggak, dia ceritakanlah dompetnya yang jatuh. Lalu saya gali kuburannya. Ternyata belum ketemu jasadnya, api yang berkobar-kobar sudah memenuhi kuburnya itu. Apa yang dilakukan oleh saudara perempuanku itu? Apa kata ibunya itu sambil menangis? Itulah kelakuan saudara perempuanmu. Tidak bisa dikasih nasihat. Dia suka mengabaikan sholat. Dia suka mengentengkan sholat. Dia selalu melakukan sholat di luar waktunya. Saudara perempuanmu itu sholat dia, tapi sholatnya di luar waktu. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, sholat tapi di luar waktu. Sudah seperti itu hukumannya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi orang yang tidak sholat sama sekali. Ya. Nah, ini yang harus kita renungkan jamaah sekalian. Ya. Jadi intinya, mari kita laksanakan sholat ini tepat pada waktunya. Kemudian kita tingkatkan kualitas sholat kita. Ya. Dengan cara itulah maka sholat itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kekhusyuan ini terutama Bapak Ibu sekalian. Kalau ulama-ulama yang soleh banyak cerita-ceritanya dalam kitab-kitab mawa'iz ya, dalam kitab I'anatul Talibin, dalam kitab An-Nasaihud Diniyah, dalam kitab Irsyadul Ibad, dalam kitab Mawa'iz Usfuriyah. Itu cerita orang-orang yang soleh berkaitan dengan sholatnya. Ya, ini perlu kita tahu sedikit ya. Contoh, ada seorang sahabat ya, bernama Rabi bin Khaisam.
Rabi bin Khaisam ini ketika dia melaksanakan sholat, ya, dia tambatkan kudanya dekat dia sholat itu. Ketika dia sedang sholat, datang pencuri mengambil kudanya itu. Orang-orang melihat ada pencuri yang mengambil kuda Rabi bin Khaisam ini. Dia berteriak, ya, Rabi, Rabi, ada maling yang mengambil kudamu. Tapi Rabi bin Khaisam ini tidak mendengar, dia terus menyempurnakan sholatnya. Begitu dia salam, orang-orang berkata kepada Rabi bin Khaisam, tadi ada orang yang mencuri, ya, kudamu. Dia mencuri kudamu tadi. Kami sudah mengingatkanmu, andai kamu kejar dia, engkau akan bisa, ya, menghalangi pencuri itu. Apa kata Rabi bin Khaisam? Saya tahu itu, tapi saya kan sedang sholat. Saya lihat dia itu membuka ikatan kuda saya, tapi saya sedang sholat. Saya lebih mencintai sholat saya ketimbang seekor kuda itu, dan saya halalkan saja sudah seekor kuda. Seperti inilah, ya, orang yang mencintai sholat. Dia tidak membatalkan sholatnya hanya gara-gara kudanya diambil oleh pencuri. Kalau kita begitu juga ya Pak Musannif, kejar pencurinya, berarti batal sholatnya. Nanti kita sholat lagi kan begitu, ya. Ya Allah, memang kita agak berat ini seperti Rabi bin Khaisam ini, ya, menghalalkan seekor kudanya. Sekarang kan banyak orang, ya, kehilangan sepeda motor. Ada satu masjid, ya, tidak usah saya sebut kampungnya. Di halaman masjid itu 5 kali kehilangan motor. Di halaman masjid, ya. Jadi hati-hati. Pencuri sekarang itu, ya, tidak mau peduli rumah siapapun. Kalau ada kesempatan, dia akan mencuri di situ, ya. Saya, jamaah sekalian, di kediaman saya di Skarbele, itu lingkungan pondok pesantren, tapi kan pinggir jalan. Kita sedang membicarakan tentang rencana umroh. Ada 5 orang berbicara, membincangkan umroh tanggal sekian, tanggal sekian. Semuanya bawa sepeda motor. Ketika mau pulang, seharusnya kan ada 5 motor, ternyata ada 4, yang satunya hilang. Ya, ya Allah, apalagi itu di depan makamnya Tuan Guru Rais, tempat mereka parkir. Mereka tidak peduli, ya. Kalau dia sopan santun, dia beradab, bukan maling namanya. Karena dia maling, makanya dia nara ilah nih kan. Tidak ada sopannya, tidak ada adabnya, ya. Pernah juga, ya, seperti Rabi bin Khaisam ini saya mengalami. Tapi saya lagi di lantai atas, ya. Ada di lantai atas, lantai 2. Kemudian sholat subuh berjamaah bersama keluarga. Ketika sedang dalam sholat, terdengar ada sepeda motor yang berbunyi di bawah, ya. Dalam hati, maling sudah ini, ya. Ya, semuanya sedang di atas, ya. Semuanya sedang di atas. Begitu selesai sholat, datang laporan, Pak, ada orang mencuri motor. Iya, saya sudah tahu, ya. Halal sudah, karena kalau dikejar juga tidak keburu. Bisa jadi kita terik numpas dari atas ngejar dia, ya. Sudah sholat batal, motor tidak terkejar, ya. Apalagi kan maling-maling sekarang cekatannya luar biasa, sigap sekali itu. Saat itu motor Satria, ya, yang katanya cepat sekali dicuri, ya. Nah itu jamaah sekalian, ya, bagaimana kita mencintai sholat ini. Itu kisah dari Rabi bin Khaisam. Ada lagi kisah daripada Ali, Ali bin Zainal Abidin, ya, cucu daripada Ali bin Abi Thalib, ya. Itu sedang sholat, terjadi kebakaran di rumahnya.
Orang berteriak an-nar, an-nar, api, api kan. Tetapi Ali ya yang sedang sholat ini tidak peduli, dia tetap sholat. Sampai orang-orang memadamkan api yang ada di rumah Ali yang sedang sholat itu. Lalu orang-orang bertanya kepada Ali yang sedang sholat ini, apakah engkau tidak tahu rumahmu kebakaran? Tahu saya, kata. Kenapa engkau tidak memadamkannya? Saya lebih takut kepada api akhirat ketimbang api dunia ini. Al-hadni narul ukhra. Saya sedang ditakutkan, saya sedang disibukkan dengan menghindar dari api akhirat. Api dunia ini kecil bagi saya. Ya. Itulah orang-orang yang di dalam sholatnya itu luar biasa kekhusyuannya. Makanya ada seorang ulama ya, dia ditanya, bagaimana cara saya membangunkan anak saya untuk sholat subuh? Ya bangunkan dia, katanya, untuk sholat subuh. Sudah saya bangunkan, tapi dia tidak terbangun-bangun. Bangunkan lagi dengan lebih keras. Sudah saya coba, tidak bangun juga. Bangunkan lagi lebih keras lagi. Sudah saya coba, tidak bisa juga bangun dari tidurnya. Baik, sekarang saya tanya, kata ulama itu, kalau rumahmu kebakaran, bagaimana cara engkau membangunkan putramu supaya keluar dari rumah? Saya tarik-tarik dia. Ya seperti itu juga. Ya. Terhadap api dunia kamu tarik anakmu untuk keluar rumah. Apalagi terhadap api akhirat, lebih tarik lagi dia keluar supaya selamat. Jangan engkau selamatkan anakmu dari api dunia, tapi engkau tidak selamatkan dia dari api akhirat. Api akhirat itu adalah api neraka. Ya. Nah ini kan kita santai-santai saja. Kadang-kadang kita asik pergi ke masjid sholat, anak istri kita masih sibuk tidur. Ya. Kita hanya menyelamatkan anggota keluarga kita dari api dunia, tetapi kita tidak sadar bahwa kita tidak menyelamatkan mereka dari api akhirat. Nah ini yang harus kita renungkan juga, jamaah sekalian. Ya. Kemudian yang terakhir, ada seorang yang soleh mau sholat asar, ya, mau sholat asar, mau ke masjid untuk berjamaah, tetapi dia melewati kebun kormanya terlebih dahulu. Dia lihat kebun kormanya itu, masya Allah, buah-buahannya luar biasa, ya. Ternyata dia tersita waktunya di situ. Setelah dia melihat kebun kormanya dengan cukup leluasa, baru dia pergi ke masjid. Ternyata di masjid baru saja jamaah bubar. Ya. Andai dia sholat asar itu masih dia sholat di awal waktu, tetapi dia kebiasaannya adalah sholat berjamaah. Ternyata jamaah sholat asar sudah bubar. Dia menyesal, dia menyalahkan dirinya. Ya, gara-gara kebun korma yang saya kunjungi tadi, saya terlambat, tidak bisa sholat asar berjamaah. Ya, sholat asar berjamaah bagi saya lebih mahal daripada kebun korma itu, katanya, berbicara dengan dirinya. Maka mulai hari ini kebun korma itu saya sedekahkan saja, karena dia mengganggu saya di dalam sholat secara berjamaah di awal waktu. Masya Allah. Coba kita mau berangkat ke masjid, ada sinetron di TV, burung tojok masjid, ada berita di TV One, nonton kita dulu. Nyampe di masjid, sholat berjamaah sudah bubar. Kalau ikuti orang yang soleh ini, sudah sedekahkan saja TV itu. Ya. Kita mau sholat ke masjid berjamaah, tiba-tiba ada orang nelpon, ya, teman kita nelpon, ngomong aja di pinggir lorong. Selesai nelpon, datang ke masjid, selesai orang sholat berjamaah. Mengikuti orang yang soleh tadi tuh, sedekahkan saja handphone. Ya. Kita kan masih jauh dari yang seperti itu. Maka disinilah
perlunya kita dalam perayaan Isra dan Mi'raj ini memperbaiki kualitas solat kita. Dari solat yang tidak baik agar menjadi solat yang baik, dari solat yang sudah baik agar menjadi lebih baik lagi. Jadi mari jamaah sekalian, mulai malam ini kita picu dan pacu semangat kita agar meningkatkan kualitas daripada solat kita. Mudah-mudahan solat yang kita lakukan mencegah kita semua daripada melakukan perbuatan keji dan mungkar. Amin ya rabbal alamin. Sekedar niki yang dapat yang sampaikan, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.